Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 26 dari bulan Juni 2024, bertepatan dengan malam ke-21 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Kulukum ta'alum. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad bin Ziyad, qala annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi 'an rabbih qala likulli 'amalin kafaratun was-shawmu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu fa min shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbikum qala likulli 'amalin kaffarah wa shamu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu fa min shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad ibn Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum qala likulli 'amalin kaffaratun was-shawmu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu fa min shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad bin Abi Suraih, haddatsana Ahmad bin Abi Suraij, akhbarana Syababah, haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibni Qurrah an Abdullah ibni Mughaffal al-Muzani qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal fathi ala naqatin lahu yaqra'u suratal fath aw min suratil fath qala farajja'a fiha. Hada huwal hadis alladhi marfu. Summa ba'da dhalik ya'ti min ba'di arwah qala summa qara'a Muawiyah yahki qira'ata ibna Mughaffal wa qala laula an yajtami'an nasu 'alaikum la raja'tu kama raja'a ibnu Mughaffal yahki an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu li Muawiyah kaifa kana tarji'uhu qala salasa marratin. Maka ini lafaz tambahan dari rawi. Maka hadis ini barakallahu fikum masih berhubungan dengan permasalahan Al-Quran kalamullah, dan di dalam hadis ini barakallahu fikum Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ahmad ibnu Abi Suraij. Maka ibnu Abi Suraij siapa? Dia adalah Ahmad ibnu Sabah. Maka Sabah kunyahnya ibnu Suraij. Dan Ahmad ibnu Sabah dia dari Ar-Rai. Maka di sini meninggalnya dia di Rai. Maka dia bisa dikatakan sebagai Ar-Razi karena dari Rai. Dan daerah Rai berada di kawasan Iran sekarang, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10.
Maka tabaqah yang ke-10 seperti hidup di zaman imamnya, gurunya Imam Al-Bukhari, seperti Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi', Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Yahya Ibnu Ma'in, dan yang lainnya, Muhammad Ibnu Bashar, Bundar. Mereka hidup di tabaqah yang ke-10. Adapun dari segi ilmil hadis, maka dia rawi yang di atas derajat thiqat. Maka telah ditauthik oleh para ulama, berkata, disebutkan oleh An-Nasa'i thiqatun, dan berkata Maslamah Ibnul Qasim thiqah, dan berkata Ya'qub Ibnu Syaibah juga thiqatun kana thiqatun sabtan. Maka di sini Ya'qub Ibnu Syaibah mengangkatnya di atas derajat thiqah. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi pun memujinya ahadul qurra al-ma'rufun, bahwa dia juga selain ahlul hadis juga ahadul qurra. Qara'a ala al-Kisai, maka dia termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dari Al-Kisai yang qiraahnya masyhur. Maka dia rawi yang thiqah, atau Ya'qub Ibnu Syaibah mengatakan di atas derajat thiqah, dan disikohkan oleh para ulama. Dan Abu Hatim di saat ditanya dia mengatakan saduq. Maka ini seperti kebiasaan Abu Hatim mutasyaddid. Maka rawi yang seperti ini di atas derajat thiqah dikatakan saduq. Kemudian meriwayatkan dari Syababah. Faman huwa Syababah? Huwa Syababah Ibnu Sawwar Al-Fuzari atau Al-Fuzari Al-Khurasani. Maka dia dari Khurasan, dan Khurasan sekarang di negeri Iran. Dan kedudukan beliau banyak sekali para ulama yang berbicara dan menjatuhkan derajat beliau dari derajat thiqah. Maka oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan thiqah seperti Ad-Daruqutni, dan kebanyakan para ulama juga menurunkannya. Seperti berkata Abu Hatim Ar-Razi, saduq yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Dan para ulama kebanyakan meninggalkan riwayatnya dikarenakan dia mempunyai fitnah murji'ah. Pemikirannya murji'ah. Maka Imam Ahmad dulu mengatakan taraktuhu lam aktub anhu li annahu kana da'iyatun lil irja. Bahwa Imam Ahmad dulu meninggalkannya dikarenakan mempunyai pemikiran murji'ah. Maka dulu ulama ahlu sunnah tidak sembarangan mengambil ilmil hadis. Jika dia dapati muhaddis ini ahli sunnah, maka diambil langsung. Namun jika didapati dia itu bukan ahlu sunnah dan derajatnya thiqah, maka sebagian para ulama meninggalkannya, mencari yang lebih baik. Maka Utsman Ibnu Abi Syaibah mengatakan saduq hasanul aql, dan Ali Ibnul Madini mengatakan syekhun saduq la annahu yaqulu bil irja, dan dia berbicara tentang al-murji'ah. Maka kesimpulannya rawi ini barakallahu fikum, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis, Syababah Ibnu Sawwar. Adapun pendoifan para ulama kebanyakan ditinggal
seperti Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan dikarenakan kebid'ahan yang ada padanya, bukan karena dia dhaiful hadis atau mungkarul hadis ataupun kadzdzab. Maka di sini Imam Al-Bukhari masih meriwayatkan dari Syababah karena dia rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun setelah itu meriwayatkan dari Syu'bah, maka Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti Al-Baghdadi, maka dia dari Wasit. Dan dia adalah, telah kita bahas di pelajaran yang lalu, berkata Sufyan, Amirul Mukminin fil hadis. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, laula Syu'bah lam yu'raf ilmal hadis fi Iraq. Jika bukan dari Syu'bah, tidak akan diketahui ilmu hadis di Irak. Maka dia awal man fatasha fi isnad. Dia orang pertama yang membicarakan rawi-rawi di sanad. Si fulan dhaif, si fulan siqah, si fulan kadzdzab. Maka masyhur dari ucapannya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Wahai murid-muridku, sini kita berkumpul, kita bergibah untuk Allah. Bagaimana bergibah untuk Allah? Membicarakan rawi-rawi yang dhaif, maka di sini gibah yang tidak haram. Kok tidak haram? Padahal menceritakan rawi-rawi yang dhaif. Di sini maslahahnya lebih besar daripada mafsadah. Di sini di saat disebutkan jangan meriwayatkan dari fulan, fulan kadzdzab. Berapa manusia yang selamat dari hadis-hadis yang palsu? Jangan duduk dengan fulan. Kenapa? Fulan adalah matruk. Hadisnya ditinggal karena dia akhlaknya buruk, pencuri ataupun mencuri hadis dan seterusnya, maka ditinggal. Dinamakan sarikul hadis, pencuri hadis. Maka banyak juga dulu rawi-rawi yang matruk, pencuri. Maka jika kalian di sini belajar dan masih mencuri, masih melaksanakan perkara-perkara yang tidak pantas, maka untuk apa kalian belajar? Nanti kalian jadi dai pencuri. Dikasih 500 juta untuk masjid, dimakan setengah. 250 lagi baru dibangun masjid. Ini dana 500 juta kok masjidnya kecil. Yalah, masjid kecil nggak apa-apa, yang penting barokah. Barokah, dia sudah mengambil 250 juta. Maka kalau kalian masih mencuri, masih buruk akhlaknya, maka kelak akan menjadi ustadz yang buruk akhlaknya. Allahul musta'an. Maka di sini Syu'bah Ibnul Hajjaj bahkan menjauhkan manusia dari tadlis. Maka jika dia datang ke majelis Qatadah, ke majelis Al-A'mash, ke majelis Abi Ishaq As-Sabi'i, 3 dari imam perawi hadis dan mudallis, maka mereka ketiganya ketar-ketir. Ada pemeriksa hadis di depan kita. Dan berkata Syu'bah, aku jika duduk di depan Qatadah, aku melihat mulut Qatadah. Dia duduk di depan. Jika Qatadah mengatakan haddatsana, amba'ana, akhbarana, sami'tu, aku menulisnya. Namun jika dia mengatakan qala Qatadah an, fa ana lam aktub minhu. Maka ini keadaan Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka oleh sebab itu dijadikan oleh para ahli hadis ucapan dia, laqad kufitum an tadlis as-salasah. Maka telah cukup bagi kalian riwayatku dari mudallisin yang 3. Siapa? Qatadah, Al-A'mash, dan Abu Ishaq As-Sabi'i. Maknanya, jika periwayatan Abu Ishaq As-Sabi'i di selain Sahih Al-Bukhari dan Muslim, atau Al-A'mash, atau Qatadah, muridnya di situ disebutkan Syu'bah, contoh, Syu'bah an Qatadah, Qatadah an fulan, atau Syu'bah anil A'mash, qalal A'mash an fulan, atau disebutkan Syu'bah an Abi Ishaq, qala Abu Ishaq an fulan,
Maka riwayat-riwayat tadlis dari mereka bertiga, para ulama mengatakan bisa dijadikan bersambung. Kenapa? Karena telah diperiksa oleh Syu'bah ibnil Hajjaj. Dan Syu'bah tidak menulis hadis-hadis mereka kecuali yang mengatakan sami'tu dan haddatsana. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Imam Syu'bah orang yang memeriksa hadis di Irak dan dia memeriksa riwayat-riwayat mudallisin. Maka ini makna ucapan dari Imam Syu'bah, kufitum an tadlis haula as-salasah. Kemudian meriwayatkan dari Muawiyah ibnu Qurrah. Maka dia adalah Muawiyah ibnu Qurrah ibnu Iyas ibnu Hilal. Dan dia meriwayatkan dari bapaknya Qurrah ibnu Iyas. Dan meriwayatkan dari dia banyak. Di antaranya Iyas, anaknya Iyas ibnu Muawiyah, dan juga Mansur dan Qatadah dan yang lainnya. Dan rawi ini termasuk dari tabi'i mutawassit, dan dia telah disikohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, dan disikohkan oleh Abu Hatim, dan disikohkan oleh An-Nasai dan Ibnu Sa'ad dan juga yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani. Maka sahabatnya di sini Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani. Maka dia al-Muzani nisbah kepada al-Basri al-Madani, yang mana dia asalnya adalah dari Madinah. Al-Muzani minal Madinah, namun tinggal di Basrah dan meninggal di sana. Dan dia adalah seorang sahabi yang dulu bai'ah tahta syajarah. Maka dulu dia tinggal di Madinah, kemudian mendatangi Nabi dan berbai'ah di bawah pohon. Dan dia termasuk dari ahadul asyrah, 10 orang yang Umar mengutus untuk berdakwah, liyufaqihu an-nasa bil Basrah. Maka Umar mengirim dia ke Basrah untuk mengajari manusia sehingga dia meninggal di Basrah. Maka selesai dari perawi hadis. Adapun ucapan di dalam matan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumul fatah ala naqatin lahu yaqra'u surat al-fatah aw min suratil fatah qala farajja'a fiha. Maka diriwayatkan oleh sahabat ini bahwa Nabi dulu menunggang dari naqah, dan naqah adalah betinanya dari apa? Kambing. Naqah betinahnya dari kambing. Ini kayak Abdurrahman. Naqah unsa min ma'iz atau min do'an. Dari kambing atau dari apa? Jamal. Dari jamal. Maka jamal perempuannya adalah naqah. Dan dulu dia dapati Nabi menunggang naqah, kemudian membaca surat Al-Fatah. Apa itu surat Al-Fatah? Ucapan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdika siratan mustaqima. Maka ini yang diinginkan dibaca surat Al-Fatah dari awal surat Al-Fatah. Maka makna di sini di saat Nabi
berhasil menghancurkan kelompok kufar Quraisy yang tersisa di Makkah, yang selalu membuat masalah. Dan kapan terjadi? Tahun 8 Hijriyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Fatah, kami telah memenangkan bagi kamu kemenangan yang sangat besar. Karena pada saat itu kelompok kufar Quraisy yang berada di Makkah dan Nabi di Madinah, maka mereka masih mengadakan permusuhan dan mereka bekerja sama dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Orang-orang munafik akan memberikan khobar-khobar kepada orang-orang kufar Quraisy apa yang dilakukan oleh Muhammad. Cuman dulu belum ada media sosial, adapun sekarang ada media sosial. Maka dia duduk di suatu tempat menulis di media sosial tentang keadaan kaum muslimin misalnya. Maka itulah mata-mata, itulah jawasis yang dulu dilakukan oleh orang-orang al-munafikun. Dan adapun setelah itu Allah menghancurkan mereka dengan perang Fathu Makkah. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwa Nabi diampuni dosa-dosanya. Maka ucapan ini dipotong, diambil oleh Aisyah di dalam hadis. Ingat hadis apa? Hadis salatul lail. Yang mana Aisyah melihat Nabi salat malam panjang dan lama. Maka di sini dikatakan kepada Nabi Muhammad oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan salat yang panjang dan lama sampai disebutkan tawarramat qadamak, bahwa kaki kamu bengkak dan kaki kamu kesemutan. Kenapa sampai engkau melaksanakan yang demikian padahal ini dimasukkan? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni kamu dosa yang akan datang dan dosa yang lampau. Kenapa harus seperti ini?" Apa jawab Nabi kita? Siapa yang bisa menjawab? Mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Maka wahai Aisyah, apakah kamu tidak mau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Lihat jawaban yang indah dari Nabi. Kalau sekarang antum, Masya Allah, adzan awal jam 4 terus tidur, menjelang adzan baru bangun. Kalau antum sekarang diampuni dosanya oleh Allah yang telah lampau dan akan datang, apa yang kalian laksanakan? Apakah akan melaksanakan seperti Nabi? Maka Nabi dulu diampuni dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang, dan dia sholat malam. Adapun kalian tidak diampuni dosa-dosanya, kalian bangun jam 5 sebelum adzan atau pas adzan. Daifah, kum, baru bangun. Maka ini tidak pantas bagi thalabul ilm. Maka para thalabul ilm yang ingin sukses, dia harus berijtihad, bukan banyak tidur dan seterusnya. Maka ini makna dari membaca surat Al-Fatah di atas an-naqah. Maka naqah muannas dari ibil. Maka ibil jamal adalah mudzakkar. Dan yang perempuannya an-naqah. Lalu disebutkan di dalam hadis yurajji'. Apa makna tarji' dan apa wajah pendalilan di dalam hadis ini? Maka wajah pendalilan di dalam hadis ini dari segi kitab tauhid, ana tarji', bahwa tarji' itu mengulang-ulang dari apa yang dibaca, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diulang lagi, inna fatahna laka fatham mubina.
Maka maksud dari tarjih adalah mengulang-ulang, dan ini perbuatan Nabi dengan lisannya dan mulutnya. Mengulang-ulang dari ucapan inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya. Maka ini yang diinginkan dengan yurajjih, bahwa Nabi mengulang-ulang. Maka yang dibaca adalah kalamullah. Maka yang dibaca di sini inna fatahna laka fatham mubina adalah ucapan Allah. Maka ini wajah pendalilan bahwa hadis ini masih berhubungan dengan sifat kalam untuk Allah, dan Al-Quran adalah kalamullah. Dan di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya seseorang melaksanakan murajaah Al-Quran. Dan ini adalah perkara yang baik, dan ini masuk kepada az-zikr. Kemudian disebutkan di sini dari ucapan perawi, maka cukup antum menghafal sampai kepada yaqra'u surat al-fathi aw min suratil fath qala farajja'a fiha, bahwa Nabi mengulang-ulangnya. Qala, maka di sini berkata rawi, summa qara'a Muawiyah. Siapa Muawiyah? Di sini di sanad Muawiyah ibnu Qurrah. Maka membaca Muawiyah ibnu Qurrah menceritakan bagaimana dia meriwayatkan dari gurunya sahabat Ibnu Mughaffal, Abdullah Ibnu Mughaffal, yang mana dia mengatakan Abdullah Ibnu Mughaffal, laula an yajtami an-nas alaikum la raja'tu kama raja'a Ibnu Mughaffal. Maka jika berkumpul manusia kepada kalian, aku akan mengulangnya seperti dulu Ibnu Mughaffal mengulang-ulangnya, menceritakan dari Nabi. Fakultu li Muawiyah, maka siapa yang meriwayatkan dari Muawiyah? Syu'bah. Maka berkata Syu'bah kepada Muawiyah, kaifa kana tarji'uhu? Qala a. Maknanya bukan membaca a, tetapi membaca surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Namun bagaimana pengulangannya? Ya seperti itu. Diulang-ulang yani inna fatahna laka fatham mubina, dibaca lagi liyaghfira laka Allahu, dan seterusnya diulang-ulang. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari kajian kita. Maka sebelum kita tutup, kita latih santri kita. Qum ya Abdurrahman, Iqra' as-sanad, qum. Golikul kitab. Iftah mikrofon. Indak. Man Syekhul Bukhari. La tangdur. Ahmad ibnu Suraij. Golton. Ibnu Abi Suraij. Taib. Man Syekhu. La tangdur. Kum qultu lakum. Kum hunak wasat. Syababah ibnu man. Khalas ma ya'rif. Indak ya Muhammad. Hada dars tarkiz. Harus perhatian. Mahaluh. Idan golton. Indak ya Hudzaifah. Malakum matan tabihun. Ada sebab darsakokum hakada. Setiap pelajaran bengong, lihat monyet, cari kutu, ishada. Endak. Hal Saduk. Wa ba'dal ulama yaquluna au yatrukuna bisabab mada? Li'annahu minal murji'ah. Yani yarji ila bid'atihi wa amma fi riwayatihi huwa siqah. Yani saduk. Wa yarwi an man,
عن شعبة بن الحجاج. طيب وشعبة يروي عن من؟ يروي عن معاوية. معاوية ابن أبي سفيان أو من؟ لا معاوية ابن وقاص. أنت طلب إيش في كل أسر؟ في كل أسر طلب إيش؟ قرة. هذا هو معاوية ابن قرة. ابن قرة. أنت تحفظ كل أسر طلب قرة، ولكن معاوية ابن قرة ما تحفظ. طيب معاوية ابن قرة يروي عن من؟ عن صحابي عبد الله ابن مغفل المزني. طيب فإذا اقرأ الآن السند. قال الإمام البخاري بالمعنى هذا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن لا تنظر بعيد هناك. يلا. قال الإمام البخاري بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي سويد قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية عن عبد الله بن مغفل. معاوية بن من؟ معاوية بن قرة قال حدثنا عبد الله بن مغفل. طيب تأتي حتى بلفظ حديث حتى بالمعنى. ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقته فكان يرجع سورة الفتح أو من سورة الفتح. طيب هكذا انتبهوا في كل درس هكذا. طيب يلا نجرب من هناك. عندك يا ويس اقرأ حدثنا تعال هناك لا تنظر الكتاب انقلب هكذا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد ابن قرة apa itu? حدثنا أحمد ابن أبي قرة Ibnu Abi Suraij. حدثنا أحمد ابن أبي سريج أخبرنا Ente takban. Indak ya? Ucok. La tangdur. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Abi Shuraih haddatsana Shababa haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurrah an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath ala naqatin lahu yaqra'u fi suratin al-fath أو من سورة الفتح قال فرجعها فيها. طيب ونكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم